Shalom saudara, puji Tuhan. Hari-hari ini kita melihat di berita-berita ya, hari-hari ini lagi marak banyak produsen otomotif yang meluncurkan mobil-mobil listrik, mobil yang ramah lingkungan. Dan itu memang dihimbaukan juga oleh pemerintah supaya masyarakat kedepannya ini bisa beralih ke mobil-mobil listrik ini. Nah, ada satu pabrik otomotif yang memproduksi mobil jenis hybrid, saudara. Mobil hybrid ini saya tertarik karena mobil ini tetap memakai bahan bakar untuk menggerakkan mesin di dalam mobil, menjadi sumber daya yang mengecas komponen seperti batu HP itu, saudara. Nah, itu ada di dalam komponennya, ada di dalam mobil. Jadi daya yang dipakai oleh mobil untuk berjalan itu energi kinetiknya dihasilkan dari batu ini. Jadi bahan bakarnya tidak dibakar seperti mobil bahan bakar, tetapi bahan bakarnya itu untuk menggerakkan mesin. Nah, mobil ini tidak diperlengkapi dengan alat charging. Jadi kalau mau dicas juga nggak bisa. Dia memang pakainya bahan bakar. Ya, saya sebut mobil ini mobil tanpa cas. Nah, apa kaitannya dengan kerohanian? Saya berpikir ya, kita masuk ke sisi rohani kita sebagai orang Kristen. Ibadah raya bagi sebagian besar orang Kristen itu seperti charging. Saya masih ingat seorang hamba Tuhan pernah dia menyampaikan bahwa jemaat itu harus beribadah karena ibadah itu seperti cas, saudara. Kalau setiap hari orang sudah kerja ya, dari Senin sampai Jumat misal 5 hari atau sampai Sabtu, lalu minggunya kembali ke gereja, itu dicas gitu. Seperti sisi spiritualnya dicas kembali ke Tuhan. Terlebih ada yang mengalami pergumulan, masalah dan lain sebagainya. Ketika kita beribadah itu seperti mendapat kekuatan baru gitu, saudara. Nah, jadi ibadah ini seperti charging. Ada lagi orang yang tujuan beribadahnya beda, saudara. Yang pertama tadi tipikal orang yang beribadah kepingin mendapat jawaban dari Tuhan. Ada lagi tipikal kedua, orang yang pergi ke gereja ibadah, seneng kalau terhibur kalau jumpa dengan teman-temannya. Jadi itu seperti hiburan gitu. Nah, ini beda lagi. Jenis yang kedua nih berbeda, saudara. Mungkin mereka juga cari Tuhan, tapi bukan prioritas. Prioritasnya adalah ketemu teman-teman gitu, saudara. Ya, nanti di gereja bisa ngobrol, bisa habis itu dilanjutkan acara makan bersama dan lain sebagainya. Nah, itulah situasi gereja, ibadah di hari Minggu. Jadi seperti cas untuk kebanyakan orang-orang Kristen. Nah, ketika kita memasuki masa pandemi, maka pertemuan itu sudah tidak ada, saudara. Ibadah digantikan dengan pertemuan raya, itu digantikan dengan ibadah online. Pastinya suasana sangat berbeda. Karena online itu di rumah, orang nggak pergi kemana-mana, tinggal hidupin HP atau pakai laptop ya. Ada juga yang lewat layar TV. Sekarang ada televisi yang bisa menayangkan langsung connect ke acara YouTube dan lain sebagainya. Pastinya berbeda sekali. Hadirat Tuhan yang biasa kita dapat di gereja kita tidak dapat. Terus teman-teman yang tadi orang Kristen yang termasuk golongan yang seneng kalau ketemu teman di gereja tidak ada lagi. Tetap stay di rumah dan ibadah hanya lewat HP atau laptop atau televisi. Nah,
Kalau kita balik ke yang tadi ilustrasi mobil hybrid, saudara, itu mobil tetap bisa berjalan tanpa cas, tetapi memakai bahan bakar yang sudah tersimpan di dalamnya. Nah, sebagai orang Kristen sekarang dengan kondisi seperti ini, yang menjadi pemikiran saya adalah apakah setiap kita sebagai orang Kristen itu mempunyai bahan bakar di dalam hidup kita, minyak di dalam hidup kita. Apa sih minyak itu? Roh Kudus, saudara. Apakah di dalam setiap hidup kita, saudara dan saya, itu ada Roh Kudus apa enggak? Kalau di dalam setiap hidup kita ada Roh Kudus, maka kita, kerohanian kita tetap bisa berjalan. Kita tetap bisa melanjutkan kehidupan kerohanian kita dengan semangat. Karena ada Roh Kudus. Nah, permasalahannya sekarang tinggal saudara dan saya memiliki bahan bakar itu apa tidak di dalam kehidupan kita. Ya, nah inilah kondisi di mana gereja pun tanpa cas. Untuk mendapat cas di ibadah online itu perlu kekuatan, perlu penggerak yang dari dalam. Karena kalau tidak kita males, saudara. Kalau kita amati, coba sekali-sekali kita perhatikan, itu di setiap gereja kalau online itu ada viewer, saudara. Saya yakin kok, saya nggak ngitung, tetapi saya yakin itu viewer kalau di total di semua ibadah raya di gereja-gereja yang ada dengan jemaat secara fisik, kalau ibadahnya tidak online itu pasti banyak kalau tidak online. Nah, berarti sebagian besar bisa jadi jemaat itu tidak ibadah. Mereka malas. Udah dengar khotbah-khotbah aja lah dari hamba Tuhan siapa aja. Kadang-kadang saya punya satu temen yang dia juga seneng dengerin khotbah tapi bukan ibadah itu. Misalkan khotbah seorang hamba Tuhan yang dia suka gitu. Tetapi kan bukan itu. Makna ibadahnya nggak ada, saudara. Nah, berapa banyak jemaat yang seperti ini? Akhirnya mereka tidak beribadah, saudara. Nah, saya berharap ya, saudara dan saya itu memastikan apakah ada Roh Kudus atau tidak. Hari-hari ini sudah hampir 1 tahun, saudara, pandemi ini. Kita masih tetap api kita yang di dalam kita itu menyala-nyala sama Tuhan atau tidak. Hidup kerohanian kita tetap berjalan dengan bagus atau tidak. Itu yang bisa mengerti kita sendiri. Nah, hati-hati saudara. Karena kita ini ibadah itu harus. Saya akan tunjukkan satu ayat. Apakah ibadah itu harus bagi orang Kristen? Kita harus terus berlatih untuk ibadah, saudara. Saya kasih satu ayatnya ya, di Wahyu 22 ayat 1-5. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka,
dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, saudara, kita beribadah itu harus berlatih terus, saudara. Roh Kudus harus tetap ada di dalam hidup kita, karena nanti di sana yang saya bacakan tadi adalah kondisi di surga, Yerusalem baru. Di sana tetap kita itu beribadah loh, saudara. Tetapi perbedaannya, kita selama masih di bumi, kita tidak bertatap muka dengan Tuhan kita yang kita sembah, dengan anak domba. Kita tidak bertatap muka. Tetapi nanti ketika kita masuk Yerusalem baru, kita di surga, kita ketemu muka dengan muka. Dan kita ketemu ketika kita beribadah. Orang-orang yang taat beribadah mulai berlatih dari sekarang sampai nanti. Ini tertulis mereka adalah raja-raja. Jadi saudara kepingin menjadi raja-raja atau kepingin menjadi rakyat jelata di sana? Ya, di sini ditulis di Wahyu 22 yang kelima tadi, mereka yang akhir akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Mereka loh, saudara, memerintah sebagai raja. Artinya orang-orang pilihan yang menjaga kehidupan rohani sedemikian, beribadah dengan sungguh-sungguh, memiliki hubungan intim dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Mereka di sana akan mempunyai satu posisi-posisi yang penting. Jadi bukan rakyat jelata atau ada yang berkata bahwa hanya di pelataran. Tidak, saudara. Orang yang setia beribadah dengan benar, dia akan menduduki posisi penting nanti di surga. Dan kita akan mengejar supaya kita menerima perkenanan yang terbaik dari Tuhan buat kita masing-masing. Nah, ibadah itu sebenarnya apa sih, saudara? Apakah sekedar pertemuan, praise and worship, terus persembahan, kumpul-kumpul? Kita akan melihat bahwa ibadah itu sebenarnya bukan hanya sekedar ritual seperti itu, ya. Saya bagikan ada dua hal yang terkait dengan ibadah. Di 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ini ibadah yang pertama, makna ibadah pertama itu mengandung janji, saudara. Jadi setiap kita beribadah, di situ selalu ada janji Tuhan untuk kehidupan kita yang sehari-hari ini kita jalani. Terlebih lagi mengandung janji untuk hidup yang akan datang. Itu yang saya tadi bacakan di Wahyu 22. Ada satu janji kehidupan yang bagus di Yerusalem baru. Kalau kita melatih tubuh kita, melatih hidup kita untuk terus beribadah. Jadi saya menggarisbawahi bahwa ibadah itu benar-benar penting bagi kita. Kalau kita berkata bahwa aku orang Kristen, tapi kita tidak tahu ibadah itu apa, atau saudara tahu ibadah tapi sekedar ritual, itu percuma, saudara. Harus mengerti ibadah itu apa sih, mengandung apa, mengandung janji untuk kehidupan kita sekarang dan untuk akan datang. Nah, lalu ibadah yang kedua. Ibadah yang kedua, sisi yang lain dari ibadah yang tidak bisa dipisahkan, yaitu memberi, saudara. Ya, kita lihat ayatnya di 3 Timotius 6 ayat 6 sampai 7. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kenapa ayat 7 ini
kok jadi nyangkut ke tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita tidak membawa apa-apa keluar. Itu kan ada sesuatu, itu benda, saudara. Nah, di ayat yang ke-6 dikatakan ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kalau kita merasa cukup memberi keuntungan besar, artinya apa? Artinya di ayat yang ke-7 berarti kita harus memberi dengan rasa cukup. Kita harus merasa cukup, kita harus merasa sanggup untuk memberi di dalam ibadah. Nah, saudara, berarti yang pertama itu ibadah mengandung janji. Yang kedua, di dalam ibadah tidak bisa lepas dari memberi. Di sini dikatakan bahwa kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Pasti yang dimaksudkan benda materi ini, saudara. Ya, nah, pemberian yang seperti apa? Kemarin kita ke gereja, kita rajin ke gereja, kita kasih buat Tuhan persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, persembahan diakonia dan lain sebagainya. Tetapi saya akan menekankan pemberian yang lain, saudara. Di dalam Alkitab kita tertulis di Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang saya tangkap di sini, yatim piatu, janda-janda itu adalah orang-orang yang hidupnya sulit, saudara. Jadi mungkin, saudara, mungkin kalau kita di gereja, kita berikan diakonia di gereja, itu pasti alirannya juga ke sana, ke orang-orang membutuhkan. Tetapi karena ini pandemi, dan kalau kita mau membuka mata kita lebar-lebar di sekeliling kita, itu banyak orang membutuhkan, saudara. Janda, anak-anak yatim piatu itu banyak yang membutuhkan. Kalau memang ini gereja sedang tidak aktif, tidak ada salahnya persembahan kita itu kita berikan langsung kepada orang-orang yang membutuhkan. Supaya apa? Supaya dunia melihat bahwa anak-anak Tuhan ini memiliki kepedulian. Saya merasa bukan mengecilkan gereja dalam arti tanda kutip gedung-gedung dan ibadah setiap minggu, tetapi ini Tuhan sedang mengizinkan sesuatu yang berbeda terjadi, saudara. Jadi kita bisa tanpa lewat gereja, kita bisa turun. Kalau kita melihat dulu rasul-rasul, mereka juga langsung turun kok. Tidak ada yang salah dengan diakonia gereja. Tetapi hari-hari ini gereja pun tidak bisa bergerak karena semua kan dibatasi, saudara. Keluar dibatasi, kumpul ketemu siapapun dibatasi. Kita juga sendiri membatasi diri supaya kita tidak kena penyakit. Nah, jadi yang mau saya bagikan adalah inti dari ibadah. Jadi ibadah tidak bisa lepas dari memberi. Kalau hati kita penuh dengan belas kasihan, kita akan memberi kepada siapapun, saudara, yang membutuhkan. Karena Tuhan ingin kita menjadi garam, menjadi terang di dunia ini. Tetapi saya akan tambahkan sedikit beberapa ayat yang nanti
Saudara bisa cari sendiri di Alkitab bahwa ketika Yesus berbicara kepada orang Farisi, adat istiadat yang diajarkan di gereja, di bait Allah waktu itu adalah kalau uangmu sudah dipersembahkan untuk Tuhan di bait Allah, kamu tidak wajib lagi memberi ayah ibumu. Dan pada saat itu Tuhan Yesus berbicara bahwa kamu lebih mementingkan adat istiadat dibanding dengan belas kasihan kebenaran. Nah, hari-hari ini saudara, apakah kita sudah melakukan sesuai yang Tuhan mau? Seringkali orang memprioritaskan memberi di gereja, tetapi keluarga sendiri kekurangan. Orang juga tidak peduli, dan orang berkata aku harus kasih perpuluhan, aku harus kasih persembahan ke gereja, sementara keluarganya terlantar. Di ayat yang lain ada dikatakan di Timotius, apabila seseorang tidak memelihara sanak saudaranya, terlebih seisi rumahnya, maka dia adalah orang yang tidak benar. Jadi saya berharap melalui renungan ini kita merenung saudara. Tuhan sedang melakukan, mengizinkan sesuatu terjadi, tetapi melakukan pencerahan di dalam mindset kita. Ibadah itu seperti apa? Ibadah identik dengan memberi. Memberi yang seperti apa saudara? Saya tidak sedang mengkritisi gereja, tetapi ketika persembahan jemaat masuk ke gereja, terus gereja sibuk untuk membangun gedung-gedung baru, apakah itu yang Tuhan mau? Biarlah ini menjadi perenungan kita. Tuhan sedang melakukan sesuatu dan Tuhan mau sesuatu yang berbeda. Cara pikir yang berbeda, sikap yang berbeda dari jemaat yang murni. Ini harus muncul saudara. Memang Tuhan yang izinkan semua terjadi. Nah saudara, itu tadi yang sharing yang bisa saya bagikan. Semoga itu bisa mengubah pola pikir kita, mengubah sikap hidup kita, memperbaharui semangat kita untuk mengejar Roh Kudus, menjadi bahan bakar di dalam hidup kita, sehingga kita bisa terus bergerak. Sampai kapanpun kita akan terus bisa bergerak, terus hidup dengan gerakan kerohanian yang indah di hadapan Tuhan, tanpa cas, tanpa ritual, tetapi dengan Roh Kudus kita akan bergerak, dan gereja akan masuk ke dalam pembaharuan. Saya percaya gereja semakin akan dimurnikan oleh Tuhan. Puji Tuhan, shalom saudara. Saya berharap kita semua baik-baik saja. Biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan kepada setiap kita yang mendengar. Saudara dan saya menerima pencerahan yang baru. Dan Tuhan Yesus memberkati.